Ada lah tahap-tahap berat banget awalnya dan gak langsung bisa kayak ikhlas gitu aja karena itu sesuatu yang painful banget sih untuk dilewatin. Jadi ada tahap dimana aku masih, makanya aku sempet kan kayak tahun 2015-an tuh sampai selama 4 tahun aku vakum, aku nggak syuting apa-apa di dunia entertainment, paling cuman ya udah paling talk show, acara TV, tapi nggak aktif gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya karena deep down aku ngerasa kayak dengan aku kehilangan hak asuh anakku, dengan kenyataan kalau aku nggak tinggal seatap dengan anakku sendiri, bukan aku yang tiap pagi mandiin dia, yang kalau malam-malam nemenin dia tidur, nganterin dia sekolah, itu aku ngerasa kayak ya udah gue berarti nggak boleh bahagia. Sebagai seorang ibu itu ada perasaan kayak gila, satu-satunya tugas peranan seorang ibu yang paling besar aja lo nggak lakuin. Aku kayak ada pemikiran di alam bawah sadarku tuh kayak gitu, ngomong kalau gila lo ngasuh anak lo aja enggak, terus lo mau kerja, syuting, happy berprestasi, bikin karya gitu, kayak enggak lah, lo nggak berhak. Sempat ada pemikiran itu selama 4 tahun itu. Jadi down banget, tapi berlangsung cukup lama gitu loh, sampai aku nggak ngapa-ngapain karena aku ngerasa aku nggak pantas. Sempat ada satu momen ya, aku sempat bikin kayak semacam apa ya bilangnya ya, kayak gitu, sesi healing buat diriku sendiri. Satu momen, jadi aku kayak dibantu sama temanku dan kita berdua kan punya apa namanya diploma hipnoterapi. Aku kan pernah ngambil diploma hipnoterapi dan aku sama temanku ini lagi saling ganti-gantian menghipnoterapi satu sama lain sebagai bentuk exercise kita ketika sekolah itu. Ada satu sesi di mana di sesi itu akhirnya aku dealing with semua ini yang berhubungan sama Sienna. Dan di sesi itu aku dibawa ke alam bawah sadarku, di bawah teknik hipnoterapi. Terus aku bisa sampai alam bawah sadarku ketemu dengan soul-nya Sienna. Dan itu momen yang gila banget, dimana aku berdialog ganti-gantian. Aku menjadi aku, terus ada satu momen, ada dikasih cue gitu. Nanti kalau udah dikasih cue, aku bergantian, aku akan menjadi soul-nya Sienna. Dan itu kayak ngikutin aja, kayak ngikutin gut feeling aja gitu. Bukan sesuatu yang perlu dibikin kayak make sense atau whatever, karena itu sangat spiritual gitu loh prosesnya. Terus ada momen dimana awalnya aku ngomong ke Sienna cerita, jadi kita kayak seakan aku tutup mata nih sama proses dan membayangkan Sienna itu berada di depanku. Aku ngomong ke dia, aku sampaikan semuanya bahwa maafin ibu nggak bisa nemenin Sienna bangun tidur, mandiin Sienna kalau pagi-pagi, ibu nggak bisa nganterin Sienna sekolah, ibu ngerasa ibu nggak berfungsi, kayak gitu-gitu. Aku sambil nangis. Terus ketika itu switch, aku berganti peran jadi jiwanya Sienna. Sienna ngomong ke ibu gitu, ke aku. Di situ dia ngomong, Bu, kita berdua itu nggak akan pernah hilang bondingnya. Semua yang terjadi sekarang itu nggak mengurangi besarnya ibu, artinya ibu buat aku. Jadi ibu boleh, ibu mau ngapa-ngapain, ibu mau ngelakuin hal yang bikin ibu senang, ibu berhak untuk bahagia, dan aku pengen ibu jadi lebih besar lagi karena kitanya nggak apa-apa dan aku baik-baik aja. Dia ngomong gitu. Itu gila, itu pas denger dia ngomong itu aku nangis-nangis sampai proses healingnya selesai. Dan tau gak yang lebih gila lagi, itu kan 4 tahun ya aku vakum, lalu terjadilah si proses healing itu. Nah, hanya hitungan beberapa hari dari terjadinya proses healing itu kan mungkin secara di bawah sadarku tuh aku kayak memaafkan diri sendiri gitu kali ya, bisa dibilang. Karena proses itu. Nah, tiba-tiba aku dapat tawaran untuk syuting sinetron Orang Ketiga. Wah, itu gila sih. Kayak apa ya, kayak konspirasi dari alam semesta gitu kan. Ada yang bilang kan kalau misalnya kita punya sebuah keinginan, maka alam semesta dan Tuhan akan bekerja sama untuk bantu kita mencapai keinginan kita itu gitu kan. Tapi kita harus ngizinin diri kita dulu, emang kita harus ngerasa kita pantas untuk ngedapetin itu gitu loh.
Nah mungkin di momen itulah aku akhirnya mengizinkan diriku untuk merasa pantas bahagia gitu kan. Akhirnya aku dapet syuting orang ketiga, aku say yes, aku masuk, terus berjalan sampai 2 tahun Mbak. Dan di situ aku kayak, oh my god ini gila sih, ini nih orang ketiga nih kayak bentuk, wah itu titik kayak bukti-bukti jejak demi jejak, aku ngelihat diriku sendiri tuh kayak, wow ternyata gue bisa ya. Kayak ngehandle masalah-masalah di lokasi syuting. Ya biasalah masalah pekerjaan yang harus dealing sama orang yang macam-macam sifatnya. Terus kayak capek, harus sibuk, harus full, penuh tuntutan di sana sini, tanggung jawab gitu-gitu loh. Dan aku rasa kayak, wow gue capable ya. Itu kayak gila sih Mbak. Jadi kayak itu titik baliknya dan langsung mengundang real proof, bukti yang real gitu.